Nah ini menjadi unik gitu. Kita jalan di jalan raya, kita ditabrak orang, itu kita juga mendapatkan haknya gitu. Jadi selaku masyarakat juga mendapatkan haknya untuk melakukan perobatan, baik santunan laka lantas itu tadi. Karena welcome to podcast Dikamer. proses itu. Halo, abangku. Halo, siap. Kayaknya udah lama aku booking abang ini, tapi selalu sibuk. Wih, ya Betul, kebetulan kan? Ya udah beberapa kali kita agendakan dan beberapa kali juga tertunda. Iya, karena terlalu sibuk mungkin abang ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin lah. Asik. Ya. Macam hari raya aja. Asik. Kantor di mana bang? Saya kantor di kebetulan untuk yang sama senior ada kita di Mega Legenda, yaitu MBA and Partners. Dan kebetulan ya ada buka kecil-kecilan di wilayah Tembesi itu, Bang. Agus Rio and Partner di situ. Ada dua berarti ya? Ya, berkat doa abang juga ini. Jadi kalau dua kantor itu nggak buat sulit bang? Bagi kita fleksibel bang. Gimana? Yang pertama kita dengan senior pun juga saling mengerti kondisi, saling memahami di mana rumah kita di wilayah Tembesi. Sedangkan kantor di wilayah Batam Center atau di Mega Legenda. Oleh karena itu demi menjangkau ini bang, ya ibarat kata menjaring itu bang, ya di mana saja, yang penting tetap bersama. Iya. Semakin banyak, ya mungkin begini bang, mungkin menurutku kan semakin banyak link kita, persahabatan kita, mungkin berkat itu semakin mengalir, betul nggak? Betul, sangat setuju sekali, sangat setuju. Relasi, rekan, saya pikir juga karena ada beberapa masyarakat yang memang tidak mengetahui kantor hukum karena begitu berhadapan dengan hukum orang itu pasti akan takut sendiri dulu. Oleh karena itu kami mencoba untuk mendekat di wilayah Tembesi, khususnya di Cipta Asri. Kami di situ ada juga program bang. Berapa itu? Program yaitu program untuk bahkan untuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat ini secara cuma-cuma bang. Jadi memang sengaja ada masyarakat misalnya nggak ngerti hukum, baik kebetulan di sini ada warga Taman Cipta Asri juga, kebetulan profesinya juga selaku dosen, dan itu juga siap membantu gitu. Kita berkolaborasi dengan Pak dosen tersebut, dan dulu beliau juga pernah juga jadi notaris di Tanjung Pinang. Kebetulan tinggalnya di situ, kami memberikan edukasi bagi masyarakat yang mau mengetahui informasi terkait dengan perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum. Apapun itu kita siap membantu. Ya, siap. Oleh karena itu kita silaturahmi sampaikan sama pimpinan yang ada di kantor di Batam Center, disampaikan bahwa oke, siap Dinda, tidak ada masalah. Oleh karena itu ini yang saya suka, artinya kedewasaan, fleksibilitas, apalagi kita ini ya pengacara yang memang sama-sama masih merintis, yang dimana kita juga belum luar biasa lah, masih biasa di luar. Bukan macam Hotman Paris ya? belum sampai. Nanti insya Allah kita Iya. berupaya karena beliau juga nanti pasti ada batasnya. Semua juga memiliki. Bilang lah kalau macam Hotman Paris itu kita lihat sekarang. Kita nggak tahu dia 35 tahun yang lalu sebelum aku lahir aja dia udah jadi pengacara, Pak. Saya sependapat itu karena ada pernah juga curhatan atau penyampaian beliau secara langsung bahwa sampai subuh bahkan dini hari pun dia juga masih melek kerja. Yang ngerjain itu tadi. Inspirasinya keluar dari situ. Ya kita kan nggak tahu, taunya beres aja. Tahu sukses. Dalam hal inilah ya mungkin ke depan kita juga akan mencontoh trik-triknya. Mungkin akan menyamai rezekinya. Betul, amin. Iya. Kalau ya gitu. Kebanyakan orang yang aku lihat hanya mau mengikuti kesuksesannya, tapi jarang orang mau mengikuti prosesnya. Kan gitu kan. Prosesnya dia cerita katanya dia bekerja sama OCK Ligis, senior kita naik motor, kan. Ya sampai 6 bulan dia naik motor butut,
Jadi banyak orang seperti yang aku bilang tadi, banyak orang hanya berpikir ya mengikuti kesuksesannya tapi tidak mengikuti prosesnya. Karena emang sakit. Wah, luar biasa. Sakit bang. Aku cerita sedikit sebelum aku jadi pengacara itu ya, sebelum Tuhan memberikan berkat kendaraan roda 4 aku naik motor juga. Jadi disitulah merintis-rintisnya. Jadi ketika kita mengeluh, kita lihat lagi di belakang ada yang lebih sakit. Wah, ini ya kan? Luar biasa. Ada yang lebih sakit gitu. Dan ketika kita kayak gini nggak jelas ini. Kalau kita hanya memandang ke atas, maka kita akan merasa diri kita kekurangan terus. Kalau kita memandang orang di bawah, kita akan merasa bersyukur. Luar biasa. Betul kan? Betul, sangat setuju sekali. Ini luar biasa ini. Karena nikmat syukur itu yang harus diperbanyak kayaknya. Iya, diperbanyak. Betul. Iya, kalau kita selalu. Jadi sekarang kendaraan roda 4-nya 1, 2 atau 3? Ya, puji Tuhan masih 1. Aku lagi kontrol ada mau 10 nanti. Amin, kita bantu doa. Tak ada yang tak mungkin. Iya, tapi betul bang, tak ada tak mungkin, tapi terlalu mubazir lah kalau 10. Iya, saya tahu. Nanti usaha rental loh. Iya. Kalau usaha kan bisa jadi. Lawyer ini kan fleksibel dia, tidak monoton kan gitu. Makanya ketika berkeinginan ini mau 10, 11, 12 no problem kan gitu. Kenapa tidak kan itu? Why not? Ini bahasa Inggris saja masih belepotan ini. Bahasa daerah aja belepotan gini apa? Apalagi bahasa asing pula ini. Oke, Bang. Kan? Abang kan ini pengacara nih kan. Sepanjang karir Abang, ada nggak kasus yang sangat sulit yang Abang tangani? Pada prinsipnya setiap kasus itu sulit. Kenapa? Karena ketika muda pasti orang tersebut tidak akan menggunakan jasa kita. Oh iya, betul. Oleh karena itu, karena kita sebelaku profesi dan profesional, ada seseorang baik badan hukum maupun pribadi mempercayakan kepada kita bahwa ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membantu pekerjaannya atau mungkin tugasnya. Nah, dalam proses perkara ini ada sedikit unik bang. Kalau kita bilang mau sulit, ya tidak sulit. Gampang, ya tidak gampang juga. Terkait dengan perkara ini ada sedikit, yaitu perkara sebenarnya ini lebih kepada kemanusiaan saja bang. Dimana dalam hal laka lantas ini bang. Laka lantas ini ada hal-hal yang sedikit unik dan di sisi lain juga menyedihkan. Kenapa? Karena gini, ada masyarakat yang terjadi laka lantas, tetapi dalam hal ini kondisi masyarakat ini kan tidak mampu nih. Misalkan ada seseorang jalan kaki diserempet oleh mobil di jalan, itu juga kategori laka lantas. Gitu. Jadi ada juga beberapa yang pernah saya tangani itu motor. Jadi motor kecelakaan lah, laka lantas di jalan. Nah, karena si pengendara tersebut sudah meninggal, maka yang ada ahli waris, otomatis istrinya. Istrinya tersebut itu posisi tidak mengetahui kan kejadian, karena posisi di luar sana. Nah, dalam hal ini si istri atau ahli waris, karena anaknya masih kecil-kecil ya, masih di bawah umur lah. Dalam hukum Indonesia masih di bawah umur. Jadi oleh karena itu kan tidak ngerti bagaimana ini untuk mendapatkan santunan, hal-hal apa yang bisa dilakukan, karena ya mohon maaf memang warga tersebut tidak mampu, bukan dari kalangan orang kaya. Setelah terjadi laka lantas, ada hal-hal yang harus dilakukan, tahapan-tahapan ini untuk mendapatkan haknya. Contoh ini, izin ya, saya sampaikan. Ini ada STNK, STNK bermotor ini. Di sini ada namanya SWDKLLJ. Artinya apa itu, Bang? Ini lebih kepada singkatannya sumbangan wajib
dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sumbangan wajib. Artinya masyarakat ketika dia memiliki kendaraan otomatis kan harus bayar pajak. Ya. Nah, di dalam pajak di sini juga dikenakan otomatis gitu. Misalkan dalam hal ini yang contoh saya totalnya ada 43.000. Ini kendaraan roda 2. Iya. Sepeda motor ya. dengan cc 108 atau kalau di motor itu 110 lah. 110 cc. Nah, pada prakteknya untuk mendapatkan ini juga cukup menguras energi. Artinya kalau dibilang sulit ya sulit, gampang ya gampang. Ini kembali lagi di mana peran daripada para pihak, baik dari kepolisian maupun dari pihak Jasara Harja. Bahkan mungkin ada instansi lain atau yang bersifat independen yang siap membantu masyarakat yang tidak ngerti ini gitu. Karena dalam hal ini kita kan ngomongnya kemanusiaan. Maka ada hal yang kita sampaikan atau kita berikan bantuan kepada masyarakat itu memang ada hal-hal yang sifatnya seperti gimana ya, memberikan semacam bantuan ini juga butuh ekstra koordinasi dengan pihak kepolisian, koordinasi lagi dengan minta tolong lagi kepada Jasara Harja. Nah, mungkin di sini cukup menguras energi bagi masyarakat. Oleh karena itu butuhlah peran daripada pihak kepolisian mempermudah dalam hal seperti apa sih caranya, minimal laporan polisinya bagaimana. Terus syarat-syaratnya juga cukup banyak, Bang. Oke. Seperti itu. Oke, aku mau nanya, Bang. Supaya ini jadi jadi pembelajaran buat masyarakat juga. Kita bicara laka lantas, ya kan? Kita bicara laka lantas di sini. Ketika terjadi kecelakaan di lalu lintas lah, kita beli jalan raya lah. Jalan raya, kita bukan di persimpangan, jalan raya lah. Ketika ada motor dan orang seperti tadi pejalan kaki, orang motor ini nabrak pejalan kaki. Sebagai apa yang pernah menjalani proses ini, pernah menangani proses ini, apa yang harus dilakukan masyarakat itu, Bang? Ini yang si penabrak ya, si pelaku ya. Iya, si pelaku. Posisi pelaku ya. Oke. Yang sepeda motor. Iya. Kalau si pelaku selaku pelaku ini pengendara tadi. Tetap jangan lari. Tetap bertanggung jawab saja. Tidak ada masalah itu. Artinya apa? Karena ini kembali lagi ya, Pak ya, kemanusiaan ini. Ketika kita, mohon maaf nih, misalkan sebelumnya ada si A. Si A menabrak si B. Dia kan pasti lebih cenderung takut dulu. Maka meninggalkan dia. Syukur-syukur kalau masih hidup, ada yang membantu orang. Ya mungkin balasan nantilah kan gitu. Tetapi yang parahnya ketika udah kecelakaan ditinggal, tabrak lari lah gitu ya. Tabrak lari dan ditinggal sampai meninggal di sana karena memang kondisi ya sepi, tidak ada orang. Di sisi lain memang ada ketakutan mungkin ya secara psikologi bagi si penabrak. Tetapi tolonglah, karena ini jangan sampai memiliki kesalahan yang berlipat ganda. Kita kan manusia ini memiliki hati nurani. Ya kan, memiliki hati nurani ini ya tentunya lah memiliki empati. Jangan sampai ini terjadi kepada saudara kita ke depan. Seperti itu. Oke, ini kan si penabrak tadi, si pelaku pengendara itu kan untuk dia, abang sarankan ya bertanggung jawab lah demi kemanusiaan. Bagaimana kalau keluarga kita dibuat begitu, gimana sakitnya kan begitu. Buat si korban, Bang, buat si korban tadi kan si pengendara, buat si korban apa yang harus dilakukan beliau supaya mendapat hak-haknya, seperti yang abang tadi katakan sumbangan wajib tadi. Apa yang harus dilakukan masyarakat itu agar dia mendapatkan atau ahli warisnya mendapatkan hak-haknya. Baik. Ini yang pertama perlu diingat, mengetahui kronologis.
Artinya ya semoga saja ini kondisi dalam waktu kecelakaan tersebut ketika masih hidup dia mengetahui kronologisnya. Tetapi ketika sudah meninggal maka kita berharap karena di situ kita nggak tahu Bang kondisi laka lantas ini ya. Harapan kita ada namanya saksi. Ketika ada saksi maka dia akan bisa menyampaikan kronologisnya. Kronologis yang terjadi pada saat terjadinya laka lantas tersebut. Nah, kronologis inilah yang akan dijadikan dasar untuk membuat laporan polisi. Untuk melaporkan polisi maka diketahui kronologis, minimal kapan, di mana, terus siapa yang melakukan dan lain sebagainya. Termasuk juga tempat kejadian perkaranya. Ya, TKP di situ ada sekitaran sini. Ketika misalkan tergeleser gitu misalnya ada sekitar 10 meter lah dari jarak sini karena terseret Pak begini. Ini juga perlu diketahui ini. Yang pertama kronologis. Yang kedua apa dokumen yang dimiliki. Kalau dia motor tentunya pasti adalah STNK. Kalau pada SIM ini kan surat izin mengemudinya gitu. Nah, STNK ini surat tanda kendaraan bermotornya. Betul motornya yang ini, betulkah dia ini memang dia layak nggak naik motor. Hal-hal ini juga sangat menjadi pertimbangan. Dimana ketika kita melaporkan, pada prinsipnya kita yang salah, ini juga akan menjadi rancu gitu. Kan Anda belum layak naik motor. Kenapa Anda naik motor? Memang di sisi lain tetap ada hal-hal yang dapat diupayakan. Ini tadi inilah salah satu cara. Yang pertama tadi lebih kepada kronologis ya. Kronologis. Yang kedua saksi. Ya, setelah saksi nanti ngomongin alat bukti. Alat bukti yaitu tadi kendaraannya. Betul nggak sih laka lantas? Karena laporannya laka lantas. Tentu ada dong motornya. Kalau memang tidak diketahui, paling tidak saksi itulah tadi mobil misalkan. Oh iya dia diserempet mobil. Mobilnya apa? Minimal ciri-cirinya. Dia misalkan sedan ke jeep ataupun apa warna. Ini juga dapat membantu pihak kepolisian untuk menyelidiki. Nah, ketika sudah ada beberapa alat bukti, nanti saksi ini juga kembali lagi Bang, saksi. Saksi sendiri kalau mengetahui kejadian jangan takut. Saya juga siap nanti membantu istilah seperti itu. Kenapa? Saksi ini kadang cenderung takut untuk memberikan keterangan. Ketika dia takut, maka ini tadi hak-hak daripada si pengendara atau korban ini cenderung tidak akan terpenuhi. Karena saksi sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian. Di mana, kapan? Paling tidak kalau kita tidak sesuai dengan KUHP yang melihat mendengar secara langsung itu tadi, paling tidak dia mengetahui ada sekitar berapa meter di lokasi kejadian. Itu juga cukup membantu bagi pihak kepolisian. Karena memang kita juga tidak tahu, namanya juga laka lantas kan. Tidak mungkin kita udah jaga-jaga di situ ada laka lantas, tidak seperti itu. Ini juga sangat sulit. Dan di sini juga pihak kepolisian, saya juga memohon lah kepada pihak kepolisian tidak kaku, tidak kaku dalam menerapkan hal-hal yang sifatnya memberikan keterangan ini tadi, seperti itu. Saksi tadi ya jelas, lokasi saksi itu juga sangat penting. Ya kalau menurut abang ini Bang, kalau menurut abang, ini kan kita bicara realnya lah, ya bicara realnya. Karena abang tadi mau bilang bahwasanya abang pernah menangani perkara begini, ya. Terjadi laka lantas di jalan, baik itu sepeda motor lawan sepeda motor atau mobil lawan mobil atau sepeda motor lawan mobil di jalan raya. Terjadi kecelakaan itu, terjadi laka lantas itu. Para pihak lebih memilih damai di tempat daripada masuk urusan polisi. Menurut pandangan abang, apakah yang menjadi kekhawatiran masyarakat ini Bang? Sehingga membawa ranah ini ke ranah hukum. Karena kan kalau ya banyak, ya kita aja ngomong, nggak usah lah ke kepolisian, repot, nggak usah lah. Apa yang menjadi pola pikir mereka sehingga mereka lebih memilih jalur perdamaian? Bagaimana menurut Bang? Baik.
ini kembali lagi Bang, budaya kita. Sebenarnya itu tidak terpulang dari budaya kita. Termasuk juga agak sedikit unik Bang. Bahkan kenapa saya bilang masyarakat cenderung memilih jalur itu, sebenarnya itu juga di sisi masyarakat juga uniknya memang maunya damai-damai saja tanpa sampai ke pihak kepolisian. Di sisi lain juga ada, sebenarnya ini disarankan oleh Kapolri juga, restoratif justice. Jadi perdamaian atau bahkan penyelesaian masalah di luar daripada pengadilan gitu. Saya potong Bang. Seperti yang Abang bilang tadi, memang disarankan Kapolri, tetapi gini Bang, mungkin betul Abang bilang tadi karena budaya kita yang unik, yang suka berdamai, tetapi bukan karena keunikan itu, tapi karena merasa takut. Kalau menurut saya merasa takut ke ranah hukum. Kenapa? Seharusnya dia tidak salah, karena ditakut-takuti akan ayo ke polisi, jadi dia merasa bersalah, jadi dia mau menanggung, sebenarnya dia korban. Kan itu menjadi masalahnya. Yang menjadi pertanyaanku, kenapa masyarakat itu takut, khawatir kalau laka lantas ini dibawa ke jalur hukum? Karena gitu, sebenarnya dia tidak salah Bang. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan sebenarnya dia tidak salah atau sebenarnya dia salah, memang ini ngomongin salah benar, maka butuh pembuktian Bang. Dimana ketika masyarakat itu benar-benar tidak salah, artinya secara kelengkapan lengkap, posisi terjadinya saat laka lantas juga tidak bersalah, artinya dia sudah di jalur kiri, orang ini langsung main kiri aja tanpa sen, otomatis kan kena tabrak dia. Nah, dalam hal ini menurut saya jangan takut. Kenapa? Dan ketakutan itu lebih kepada mungkin dari pihak kepolisian atau perlu menerapkan yang humanis, Bang. Jadi penyelesaian masalah itu betul-betul para pihak didengar. Dan ini juga agak menjadi pertanyaan juga bagi saya, ketika ada mobil dan motor terjadi laka lantas, kenapa cenderung mobil yang seolah-olah menang? Ini menjadi ketakutan bagi masyarakat. Betul. Padahal di mana-mana namanya korban itu pasti lebih sakit, Bang. Dan definisi korban sendiri juga perlu ditegaskan, di mana pasti menderita luka-luka. Mobil ini mana ada lukanya. Cuman ketika masuk ke kepolisian, baik ke Satlantas, ini menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat yang naik motor. Padahal dia udah tidak salah loh. Nah, ini menjadi semoga saja nanti dari pihak kepolisian juga dapat mengedukasi kita, memberikan contoh-contoh, bahkan ada kalau memang ada di lain kesempatan kita juga siap kok untuk menghadiri acara kepolisian dalam hal edukasi, manfaat laka lantas, bagaimana cara, termasuk sebenarnya kalau ngomongin sanksi juga cukup keras juga. Sanksi di Undang-Undang Lalu Lintas yang terbaru juga cukup, seperti main handphone dalam mobil, edupin musik keras-keras dalam mobil, ini juga ada sanksi sebenarnya. Nah, hal-hal ini kan juga memang belum penegasan. Kalau untuk naik motor, saya kira lebih loss dan memang dia ke depan gitu. Kalau mobil mungkin masih bisa agak slow, dan ini ya potensi gitu. Nah, jadi ketika masyarakat terjadi ketakutan, ini seyogyanya setelah mendengarkan ini tidak lagi takut lah, Bang. Betul. Dan nanti siapa tahu dengan channel ini masyarakat juga akan mengerti, dan siap juga kita membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal apa benar apabila beliau yang naik motor tersebut tidak salah ya. Karena memang pada prinsipnya memang butuh pembuktian untuk mengetahui salah atau tidaknya, salah atau benarnya. Mungkin seperti itu. Berarti intinya gini, Bang. Intinya yang saya dapatkan dari penjelasan Abang, ketika kita merasa kita benar di posisi yang benar, jangan takut masuk ke jalur hukum. Betul. Ya kan, jangan jadi hukum ini jangan jadi momok yang menakutkan. Disitulah nanti dibuktikan keadilan itu gitu. Karena betul kata Bang, persepsi kita ketika motor dan mobil beradu, pasti orang yang selalu menyalahkan motor. Selalu menganggap mobil yang benar, kan begitu kan. Ya dia nyilap. Biar jangan takut.
bawa aja ke jalur hukum kalau betul-betul merasa benar, kalau kelengkapannya lengkap, SIM-nya ada, STNK-nya ada, di jalur yang benar. Jangan takut masuk ke ranah hukum. Kenapa? Ya kita juga harapkan pihak dari yang berwenang lebih harmonis seperti Abang bilang tadi. Supaya apa? Supaya ya hukum ini bukan menjadi momok yang menakutkan gitu Bang ya. Iya. Okay. Karena memang hukum itu Bang jalan terakhir sebenarnya Bang. Jadi proses hukum ini kalau bisa kita belakang lah, karena memang para pendahulu juga menyampaikan ya hukum ini sebagai jalur terakhir gitu, bukan sikit-sikit hukum. Masyarakat ditakut-takuti. Ya ini yang menjadi problem. Ya mungkin dalam hal ini saya sih masih awam gitu Bang ya terkait dengan hukum ini, tapi saya siap kok untuk membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan hukum yang khususnya dalam konteks di laka lantas ini tadi. Oke Bang, saya mau bertanya lagi kepada Pak pengacara. Ini Bang, yang tadi Abang bilang tentang sumbangan wajib. Oke. Ya kan? Itu kan yang berkendaraan, yang berkendaraan yang memegang STNK, ya kan? Yang kita bahas tadi kalau dia jalan kaki bagaimana Bang? Dia jalan kaki, ya, tetap menjadi haknya dia Bang. Tetap ada haknya. Hak pejalan kaki juga ada Bang. Ada Bang. Ada Bang. Wow. Nah ini menjadi unik gitu. Kita jalan di jalan raya, kita ditabrak orang, itu kita juga mendapatkan haknya gitu. Jadi selaku masyarakat juga mendapatkan haknya untuk melakukan perobatan, baik santunan laka lantas itu tadi, karena memang posisinya di jalan raya. Seperti itu. Yang penting kita jalan di memang ya, tempat jalan, jangan di tengah-tengah. Jangan di tengah-tengah ya lucu lah. Kalau masalah lah itu. Cari masalah. Karena memang pernah saya melakukan proses itu, Pak. Jadi ada anak muda jalan di pinggir, posisinya di pinggir karena trotoar sedang dibangun nih. Iya. Trotoar sedang ada galian, maka si anak muda ini jalan pas lah di pinggir bibir trotoar samping sekali. Nah, tiba-tiba ada motor dari belakang nabrak, nyerempet dari belakang sampai patah tulang. Dan alhamdulillah saya bantu proses. Kita mengacu pada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang pada saat itu masih yang lama. Jadi di Peraturan Menteri yang terkait dengan jasa harja ini, Peraturan Menteri pada tahun pada nomor ini Bang, nomor 10 PMK nomor 36 tahun 2008, nomor 36 PMK-nya, sama 36 dan 37 PMK-nya. Dapat juga santunan dapat santunan. Saya sampaikan kepada, memang dalam hal ini begini prosesnya. Yang pertama olah TKP itu tadi. Jadi pihak kepolisian menanyakan kronologis. Untung saja saat kejadian memang ada saksi Bang. Ada saksi di belakang karena jalannya beriringan kan gitu. Ada saksi mengetahui motornya juga diketahui, cuman plat nomornya tidak diketahui. Ini juga menjadi kita sedikit gimana ya, sama pihak kepolisian juga merasa kasihan juga. Artinya kasihan ini begini Bang, karena perkara ini memang harus diketahui nomor polisinya berapa agar bisa dilakukan penyelidikan ke depannya. Nah, ketika plat nomornya tidak diketahui, ya ini mungkin menjadi PR bagi pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara. Nah, dalam hal ini si rekannya si korban tidak mengetahui plat nomornya. Maka ya memang kami memberikan kesaksian, si saksi itu tadi ya memberikan kesaksian sebagaimana dia yang lihat. Dia tahu plat nomornya, tidak tahu Pak. Kalau motornya tahu, jenisnya tahu, Ninja seperti ini, dijelaskan betul. Karena memang kenapa tahu Ninja? Memang Ninja Pak, karena memang saat terjadi itu kan jatuh dulu itu. Nah, sebab tahu dia tidak mikirin plat nomor. Namanya masyarakat kan tidak sebegitu penting gitu. Tapi ternyata cukup penting juga untuk bagi pihak kepolisian untuk mengungkap ini tadi. Yang jelas ditolong, setelah itu dilakukan perobatan dan kami upayakan. Karena memang anak tersebut juga masih sekolah, maka kita pakai rekening orang tuanya untuk mendapatkan santunan tadi.
Jadi setelah laporan polisi, prosesnya nanti setelah TKP kejadian, baru ada saksi, laporan polisi, hari, tanggal, bulan, jam. Ini juga akan menjadi sedikit alot ketika itu pelaporannya lebih dari 3 hari, Bang. Lebih dari 3 hari agak sedikit rumit. Menurut pendapat kepolisian, dia harus 3 hari lah Pak, minimal maksimal 3 hari. Padahal dalam PMK juga ada ketentuan 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan. Cuman di sini agak menjadi rancu juga bagi masyarakat yang mengalami itu, gitu. Disarankan habis kecelakaan, misalkan meninggal dunia berkabung, sibuk-sibuk ngurusin apa ini tadi demi santunan. Ini juga sedikit kaku gitu. Dan janganlah seperti itu menurut saya. Berikanlah kelonggaran. Artinya kita juga tahulah namanya kondisi berkabung. Ketika dia meninggal dunia, posisinya berkabung. Ya kalau ada saudaranya. Kalau hanya sebatang kara, hanya dia sama istrinya, dan tidak ada keluarga, tidak ada saudara, siapa yang membantu? Apalagi kalau udah berhadapan dengan hukum nih Bang. Sedikit orang, mohon maaf, saya sibuk, saya kerja, pasti menyita waktu. Nah ini informasi dari kepolisian atau waktu itu menyampaikan kepada saya, ya maksimal 3 hari Pak, ini untuk pelaporan ini gini-gini. Loh, kan 6 bulan Pak, saya bilang seperti itu. Ya itu 6 bulan memang di PMK, tapi kalau dalam hal ini untuk pelaporannya diusahakan harus 3 hari Pak, biar lebih ini gitu kan ya. Ya maksud dan tujuannya apa? Kita ya karena pada saat itu memang sekitar 2 hari lah, masih kategori dia, masih ya nggak jadi problem, saya loss aja ya udahlah, dan memang nggak nyampe gitu loh. Nah dalam hal ini ya akhirnya tetap diproses sih, barang itu diproses. Cuman yang menjadi catatan dalam tanda petik bertanya-tanya gitu, kenapa harus 3 hari? Dalam analisa hukum saya menyatakan apa takut terkait dengan TKP, alat bukti. Misalkan nih ketika laka lantas pasti minimal ada ceceran spion yang pecah dan segala macam. Mungkin apakah itu yang menjadi maksud dan tujuannya, kita juga nggak tahu. Tapi nggak dijelaskan, tidak disampaikan itu, ya? Gitu. Why? Kenapa gitu? Tapi kan mungkin secara logika mungkin pihak dari kepolisian ya 3 hari lah supaya apa? Supaya lebih enak olah TKP. Bisa. Cuman ya ini tidak ada penjelasan. Jadi seolah-olah ketika lebih dari 3 hari tidak ditangani. Ini kan menjadi sebuah kerugian bagi masyarakat, apalagi selaku wajib pajak ya. Ya tentunya kan sangat-sangat merugikan sekali karena ketentuannya 6 bulan. Kok dia bikin aturan seperti itu? Kita aja pengacara yang maju sendiri dibilang gitu ya. Nah, apalagi masyarakat sendiri ya, betul sekali. Apalagi masyarakat kelewat dari ini udahlah gak usah lapor. Waktu itu dibilang hanya 3 hari. Terus kita wajib pajak gimana hak kita? Kewajiban kita jalankan loh. Hak kita gimana? Sudah jelas kok STNK itu. Harusnya berimbang dong. Hak dan kewajiban itu berimbang. Bukan seperti demikian lah. Ketika kita minta haknya dipersulit. Betul. Ini juga menjadi catatan gitu Bang. Tapi ini Bang, lantas ini susah untuk pembuktiannya gitu, karena ini cepat terjadi. Bukannya direncanakan. Kalau utang piutang direncanakan, jelas. Ada kontraknya, PHK jelas. Ada kerjanya. Laka lantas kan nggak jelas, tiba-tiba tabu Bang. Orang akan fokus menolong si korban, si pelaku tidak nampak lagi. Kemana? Kalau dia kabur, bawa kendaraannya udah hilang. Bukti-bukti, kan? Kalau tinggal PP-nya masih enak. Atau fuso nabrak tiang listrik jelas ada di sana. Pasti sulit membuktikan. Nah, jadi itu intinya di sana. Laka lantas ini perkara yang menurutku yang sangat sulit. Jadi menurut Abang begini, karena sulit pembuktiannya, haruskah pihak pemerintah atau di dalam kategori ini pihak kepolisian laka lantas membuat setiap titik rawan CCTV? Baik, sangat kalau dibilang haruskah, ini tentunya sebenarnya sudah direncanakan. Bahkan sudah ada wacana-wacana sudah jelas CCTV dari berbagai macam sudut lalu lintas jalan atau lampu lalu lintas. Sudah pernah itu diwacanakan oleh wali kota kita.
Pada saat itu wali kotanya Pak Rudi, sampai sekarang pun masih Bapak Rudi juga. Nah, dalam hal ini hanya sekedar menjadi wacana sampai saat ini. Saya juga tidak tahu apa dan mengapa, kendalanya apa. Yang jelas yang banyak sekarang pembangunan, bukan CCTV tersebut gitu. Secara kita sebenarnya wajib pajak sudah jelas, ya kan. Dengan program-program beliau ini harusnya minimal ada penambahan. Dari CCTV yang ada itu ada penambahan. Minimal di titik-titik rawan lah. Titik-titik rawan. Misalkan di wilayah daerah Sagulung sana itu sangat rawan sebenarnya. Harusnya hal-hal itulah yang dilakukan. Kalau di kota Batam, khususnya di wilayah perkotaan Batam Center dan sekitarnya, ini tergolong manusianya atau orangnya itu udah tertib gitu. Jadi ditambah CCTV tadi mungkin dari estetika lebih cantik kan gitu. Tapi secara fungsional kan bakal nggak ada masalah. Itu barang itu berfungsi ketika terjadi laka lantas dan tertangkap kamera. Kalau masyarakat juga sudah tertib, artinya ya nggak berfungsi, hanya menjadi kamera-kamera saja. Untuk estetika cantik, ada CCTV-nya. Tetapi fungsionalnya ini kurang maksimal. Beda halnya ketika diterapkan di lampu lalu lintas yang pada lokasi yang rawan, misalkan daerah Simpang Base Camp. Memang sekarang lagi diperbaiki ya di persimpangan sana. Ke depan harus dipasang CCTV itu. Di sana itu juga cukup rumit, masyarakatnya juga unik, dan memang juga gimana ya? Lebih cenderung dulunya ya, kemarin masih gelap. Hal-hal ini mengantisipasi tindak pidana juga sebenarnya CCTV itu. Karena minimal ketika ada CCTV, apalagi dikasih tahu di situ CCTV, dalam pantauan CCTV minimal ada sedikit orang atau yang berniat jahat mengendurkan niatnya. Itu harus ada dikasih tahu dalam pantauan CCTV. Karena apa? Menjadi sebuah peringatan gitu bagi kita mau melakukan kejahatan atau seseorang mau melakukan kejahatan, juga berpikir gitu. Ketika sudah termonitor dalam CCTV, dia akan melakukan kejahatan mungkin ketika tidak ada pantauan. Sama halnya ketika ada polisi, pasti cenderung masyarakat takut gitu. Kalau nggak ada polisi di situ, ya udahlah lalu lintas saja gitu. Ya semoga ke depan ada perbaikan terhadap CCTV ini, pantauan ini tadi. Ya. Karena gini, kalau ada pun CCTV bukan hanya laka lantas yang bisa itu mudah untuk pembuktiannya dan korban itu mendapatkan hak-haknya sebagai korban, tetapi mengurangi, betul kata Abang tadi, mengurangi tindak pidana. Jadi kalau mau mencuri orang, ada CCTV, ya kan? Sama seperti kalau kita sering film luar, ya kan? Terjadi perampokan, polisi sibuk, tengok setiap sudut CCTV. Itu berfungsi untuk mengetahui, lebih mempermudah untuk itu. Jadi menurut Abang di Batam kita ini khususnya masih sedikit ya CCTV? Masih sedikit, masih belum memadai lah. Karena perlu juga dipunggul. Itu juga perlu itu CCTV. Tengok sudah jalannya besar, tetapi jalan rayanya besar dan memang mobil-mobil besar, truk, kontainer. Ini sangat-sangat rawan. Sedangkan dengan lawannya motor dan pekerja. Lawan pekerja, motor pekerja ini nampak kecil. Ini sangat-sangat butuh perhatian dari pihak pemerintah, pengatur regulasi baik wali kota maupun DPR terkait dengan peraturannya, regulasinya. Ini memang perlu ditekankan kembali karena beberapa kali laka lantas ini sangat-sangat disayangkan lah, khususnya bagi korban yang sangat-sangat sedikit mendapatkan perhatian. Karena mungkin ya pihak dari yang berwenang di sini, kita katakan pihak kepolisian, mungkin karena sulitnya untuk pembuktian ini. Jadi istilahnya ya seperti kayak tadi lah, harus 3 hari supaya oleh TKP tidak rusak kan gitu. Jadi pernah Bang saya menangani perkara yang menurut saya agak sulit. Kenapa? Laka lantas itu terjadi sekitar 5 bulan sudah berlalu.
tinggal sekitar 1 bulan itu sudah masuk berjalan. 5 bulan lewat sebenarnya. Sudah masuk mau 6 bulan. Ya kebetulan karena ada relasi dan memang kita selaku profesi dan sama-sama penegak hukum, misalnya memiliki rekan juga di pihak kepolisian, kita minta tolong. Kenapa saat itu tidak dilakukan pelaporan? Memang kondisinya tidak memungkinkan. Yang pertama, kondisi koma. Terjadi di malam hari sekitar jam 2, dini hari lah. Jam 2. Dan tahu aja pagi-pagi itu sekitar mau jam 3-an. Itu kondisi korban selamat saja sudah alhamdulillah. Setelah dilakukan perobatan dan segala macam, baru dibawa pulang kampung. Karena masyarakat warganya tidak ngerti gitu. Setelah pulang kampung dan segala macam, adalah ya kenal dengan kita, minta tolong lah, dibantu. Dan alhamdulillah juga berdasarkan koordinasi ini tadi dapat membantu. Nah, dalam hal ini juga bagi saya juga unik ya, di sisi lain juga alhamdulillah. Artinya apa? Koordinasi, komunikasi dengan pihak kepolisian ini juga sangat penting. Dimana dalam hal ini memang ini masih haknya kok. Cuman ada tahapan yang memang tidak sesuai yang apa dia mau gitu. Karena harus 3 hari, harus melapor dan segala macam, ini juga ini. Tetapi pada prinsipnya kalau kondisinya demikian bagaimana? Iya. Sudah jelas biaya itu ada sekitar 25-an bro, pada pasang pen, jahit, kontrol. Ini semua dilakukan karena, dan itu juga terjadi saat dia pulang kerja. Saya proses juga lah akhirnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah cair sekitar 55 juta, dan itu juga sebuah bagi saya ya alhamdulillah ada ganti daripada si korban sini, karena di sisi lain juga gimana ya kita bilang ya, sebuah prestasi bagi kita ketika bisa membantu. Ada kebahagiaan tersendiri itu Bang. Jadi karena memang yang harusnya yang harusnya sudah lewat, karena memang saat itu keluarga juga hutang sebenarnya. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol, ya coba yuk kita bantu, kita sampaikan laka lantasnya segala macam, termasuk dari BPJS-nya. Nah, ada lagi yang sedikit unik Bang, di lain perkara sama juga laka lantas juga. Ini si korban untuk melihat berkas LP-nya ini juga tidak bisa. Kenapa? Ini juga menjadi pertanyaan bagi saya khususnya kepada pihak kepolisian. Kenapa tidak boleh pihak korban meminta laporan polisinya? Sedangkan itu laporan polisi mau dikasih ke pihak perusahaan. Ya PT-nya ya. PT minta tolong dong laporan polisinya. Jadi di pihak saya menyampaikan, mohon maaf Pak, laporan polisinya tidak diberikan oleh pihak kepolisian. Hanya diberikan nomor LP saja. Seperti itu. Pihak perusahaan demi dokumentasinya tetap minta. Di sisi lain, saya juga berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, tidak bisa LP ini kita keluarkan. Hanya nomor LP saja. Nah, ini juga menjadi bagi saya perlu untuk menindaklanjuti, mengetahui lah. Nanti kita coba pengen juga sih Bang untuk edukasi baik pihak kepolisian khususnya di Satlantas ya, baik Satlantas Polresta Barelang maupun dari Polda Kepri sendiri, bagaimana ini masyarakat janganlah dipersulit gitu. Karena di perusahaan menyatakan, Pak, kami perusahaan minta adanya bukti LP, laporan polisi yang begini gitu. Artinya fisiknya ada kronologisnya dan segala macam. Pihak perusahaan minta seperti itu. Ya kita mau terbitkan dari mana? Sedangkan kita sendiri juga hanya dapat nomor perkaranya saja. Nomor laporan polisi itu saja. Nah, iya, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya pribadi. Kalaupun tidak surat laporan yang
detail tadi, minimal ada surat keterangan. Surat keterangan bahwa atas nama ABCA atau ini sudah pernah melapor. Dan surat keterangan inilah sebagai dokumen dilampirkan kepada pihak perusahaan. Tetapi ini tidak ada ketika kita tanyakan, Pak, misi minta surat laporan polisinya. Kebetulan perusahaan minta. Tetapi pihak kepolisian, tidak bisa, Pak, karena memang kami tidak mengeluarkan laporan polisi itu gitu. Harusnya ya ini seyogyanya lah kita bilang. Masyarakat ini juga butuh bukti kan gitu, bahwa saya pernah melapor gitu, sudah melapor. Buktinya apa? Kan gitu. Nah, ini ada ini. Nah, hal inilah yang ya ini tadi perlunya lah dari mungkin ya sosialisasi, baik edukasi kepada masyarakat dari instansi terkait untuk bagaimana sih agar tidak ribet gitu. Janganlah pelit mengeluarkan dana yang memang itu sebenarnya memang untuk peruntukannya gitu loh. Ini ada jasa raja, dia memang bertugas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Di sisi lain jangan terlalu kuat-kuat kali lah Pak pegangnya kan gitu. Kalau memang itu haknya kenapa dipersulit kan gitu. Karena ini juga tidak dikendaki kok. Nggak apa-apa kita bayar terus, nggak apa-apa, bayar pajak terus nggak apa-apa. Tetapi janganlah ketika waktunya dikeluarkan Anda tahan-tahan. Ini seperti ini juga kami juga tertib wajib pajak ini mah. Ini baru juga itu baru ganti plat nomor juga. Betul. Nah, dalam surat tersebut udah jelas baru ganti plat nomor segala macam. Kita tertib juga wajib pajak ini gitu Bang. Nah, dalam hal ini pengen sih ke depan pengen koordinasi kepada pihak instansi terkait lah, khususnya baik di kepolisiannya ataupun di dinas jasa rajanya. Biar kita ini juga ketika kebetulan istilahnya atau dimintain tolong, ini kita juga tidak bersih tegang kepada pihak terkait, baik kepolisian, jasa raja. Ini sudah tertib, sudah administrasi kita lakukan. Kenapa kok dipersulit? Apa masalahnya? Janganlah budayakan hal-hal yang negatif seperti itu. Gini Bang, karena seperti yang kita bahas tadi, karena sulitnya mungkin atau ribetnya atau panjangnya untuk urusan laka lantas ini, apakah ini menjadi menurut Abang ya? Apakah ini menjadi faktor buat si pelaku pergi meninggalkan korban? Karena mimik takutnya urusan ini gitu. Betul. Gimana menurut Abang? Jadi ini kembali ke psikologi ini, Pak. Jadi saat terjadi demikian, karena memang pernah mungkin lah ya, si pelaku juga pernah melihat ataupun mendengar cerita bahwa ketika sudah ditangani pihak kepolisian maka ribet. Nah, bahkan ada mungkin yang cenderung pelakunya sudah lari padahal dia pelakunya. Seolah-olah orangnya sudah lari padahal dia pelakunya. Tapi karena apa? Memiliki hati, memiliki nurani untuk menolong orang tersebut. Birokrasi kembali lagi ini, aturan lagi ini yang membuat masyarakat jadi malah anti gitu. Yang tadinya mau peduli karena dampaknya ketika dia menolong dan dia ternyata pelaku, bahkan bisa jadi terjadi tindak pidana kepada masyarakat yang mengetahui bahwa dia pelakunya. Entah di masa dulu lah bagaimana gitu. Padahal maksud dan tujuannya itu bagus gitu. Dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi, Bang. Terjadi kepada masyarakat kita yang memang takut. Jadi ini memang perlu perannya pihak kepolisian lah ya. Bagaimana sih agar masyarakat yang rela atau yang hibah atau bahkan yang memiliki hati nurani sesama rakyat gitu kan. Nah, bukan Hanura ya Bang. Hati nurani sesama rakyat. Ya partai barang itu. Punya kita soalnya. Guys keceplosan juga doang. Iya siap. Hati nurani itu menjadi terkendala terkait dengan aturan. Nah, hal-hal inilah yang mungkin perlu, bahkan ada selebaran
dipasanglah di baliho-baliho himbauan kepada masyarakat, jangan takut menjadi saksi dalam laka lantas, jangan takut ketika melihat laka lantas itu gitu, karena orang kadang cenderung lari bang. Iya betul. Kecelakaan ini di sampingnya paling habis itu udah foto-foto aja lari, tidak mau dijadikan saksi. Betul. Apalagi sampai mengantar ke rumah sakit, dia akan menjadi jaminan. Betul. Dan inilah menjadi ketakutan bagi masyarakat, dan akhirnya apa? Manusia lain meninggal dengan begitu mudahnya karena laka lantas. Hal ini sangat disayangkan sekali. Terus untuk saksi juga, ini pernah terjadi juga. Rekan saya jadi saksi. Dia waktu itu masih kuliah. Masih kuliah jadi saksi karena dia kuliah hukum. Dengan PD lah dia menjadi saksi. Setelah menjadi saksi dia diinterogasi seolah-olah dia pelaku. Marah-marah lah dia sama kita. Macam mana ini? Kenapa kita jadi saksi? Kita mengetahui kejadian malah diperlakukan seperti ini. Bagaimana ini? Akhirnya tanyalah, ada nggak relasi di sana? Barulah dia sampaikan, oh itu rekan kita. Oh ya sudah. ini yang menjadi agak unik gitu. Janganlah seperti itu. Karena kenal ini ya, semoga lah diterapkan kepada seluruh masyarakat saja, dipermudah. Sama semua ya. Sama. Ada kenalan. Sama seperti ada asas menyatakan equality before the law, ya kan, semua sama di hadapan hukum. Jangan diperlakukan lain. Makanya ini saya kira dengan adanya regulasi terbaru mungkin ya di pihak kepolisian Polresta Barang, khususnya Satuan Lalu Lintas, ini kita berharap juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, khususnya bagi korban laka lantas. Dalam peraturan Menteri Keuangan sendiri yang terbaru ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan nomor 16 tahun 2017, yaitu dalam meninggal dunia itu santunannya dari yang dulunya 25 juta menjadi 50 juta itu meninggal dunia. Terus cacat tetap dari 25 juta menjadi 50 juta. Terus untuk biaya perawatan atau luka-luka maksimal yang tadinya 10 juta menjadi 20 juta. Nah, terkait dengan penggantian biaya P3K, artinya ini yang kecelakaan lantas yang sifatnya ringan, yang tadinya tidak ada menjadi ada 1 juta. Nah, terus kalau dia posisi pakai ambulan katanya meninggal dunia kan, ada biaya juga 500.000 rupiah. Bahkan ada juga biaya penguburan yang tadinya 2 juta naik menjadi 4 juta. Hal-hal inilah yang mungkin masyarakat banyak perlu ketahui. Kita juga siap kok menerima undangan dari pihak Dishub, dari pihak Dinas Jasa Raja, kepolisian, memberikan edukasi kepada masyarakat, karena bagian ini kan juga pekerjaan kita, bang, di mana advokat ini kan juga berkewajiban memberikan edukasi, bahkan bantuan hukum secara cuma-cuma juga. Siap ya? Nah, siap artinya ya bantuan itu kan macam-macam, bang, bukan hanya di pengadilan, di luar pengadilan itu juga bantuan hukum juga. Mempermudah pelayanan ini juga memberikan bantuan hukum, karena bantuan hukum itu yang jelas ada berakibat hukumnya. Maka setelah dari peristiwa hukum ada berakibat hukum, disitulah dapat kita memberikan bantuan hukumnya. Oke, terima kasih bang. Sukses selalu, sehat selalu, keluarga sehat selalu bang, anak-anak sehat, dan karirnya semakin melejit. Oke, terima kasih abangku.